Selamat hari Minggu, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church dengan tema prioritas di tahun baru. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tahun yang Kau berikan bagi kami. Ada banyak tantangan, halangan, gangguan, hambatan yang kami lalui di tahun yang lalu. Kami berharap ya Tuhan, tahun ini lebih baik, tetapi kami tahu Tuhan bahwa setiap tahun, setiap hari itu baik adanya karena Engkau ya Tuhan yang menciptakannya. Dan Tuhan, kami belajar bahwa semuanya ini bisa terjadi kalau kami menempatkan prioritas kami di tahun baru. Prioritas di mana Engkau mau ajarkan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Memasuki tahun baru, saya mendapatkan pesan teks yang berbunyi demikian. Tulislah semua rencanamu untuk tahun 2021 dengan sebuah pensil. Namun berikan penghapusnya kepada Tuhan, karena Dia yang akan menghapus bagian-bagian yang salah dan menggantikannya dengan yang terbaik untukmu. Ada beberapa hal yang mungkin membuat kita setuju dengan bunyi pesan teks tersebut. Mungkin salah satu alasannya adalah sikap kita yang tidak lagi ingin punya resolusi di tahun ini. Hal ini disebabkan resolusi atau harapan kita sudah hancur berantakan dengan pandemi yang begitu menyita pikiran kita mulai dari tahun lalu sampai saat ini. Kita mungkin saat ini hanya berpikir kapan saya ataupun keluarga saya akan mendapatkan vaksin dan menjalani hidup. Karena itu satu-satunya pengharapan kita. Namun, sebelum kita menuliskan apapun yang menjadi harapan dan resolusi kita, kembali, terlebih penting kita sungguh memiliki prioritas yang benar di tahun baru, di tahun ini, 2021. Karena pandemi telah mengajarkan kita setidaknya 3 prioritas, yaitu memiliki pengharapan yang tidak kita lihat, menginginkan Tuhan, dan mencari kerajaan Allah. Ketiga prioritas itu merupakan penentu kita melihat dan menjalani tahun ini dengan kekuatan yang baru, kekuatan dari Tuhan. Pertama, memiliki pengharapan yang tidak kita lihat. Yang terambil dari Roma 8 ayat 18-30. Karena kita belajar bahwa pandemi telah memporak-pondakan semua rencana kita. Pengharapan yang memberi kekuatan kita tentunya bukanlah berasal dari hal-hal yang terlihat. Paulus menggambarkan hal ini secara jelas di dalam Roma 8 ayat 18-30. Tentang kerinduan kita saat ini yang harusnya sama dengan kerinduan kita pada hal-hal yang akan datang. Pengharapan yang tidak kita lihat membebaskan kita dari patah semangat, rasa frustasi, dan keluhan-keluhan. Karena dalam ayat 18-22, ciptaan mengeluh. Karena saat Tuhan menyelesaikan ciptaannya, itu baik adanya sesungguhnya. Tetapi sejak keberdosaan, maka seluruh ciptaan pun mengeluh. Ada penderitaan dan kematian, ada rasa sakit, ada rasa lelah, ada pandemi yang semuanya tentu saja adalah akibat dari dosa Adam. Itu bukan kesalahan penciptaan. Paulus menggambarkan penderitaan ciptaan dengan kata-kata penderitaan, kesia-siaan, perbudakan kebinasaan, dan rasa sakit melalui bacaan ini. Namun keluhan ini bukanlah hal yang tidak berguna. Paulus membandingkannya dengan seorang wanita hamil yang merasa kesakitan. Ada rasa sakit, tapi rasa sakit itu akan berakhir saat anak
dilahirkan. Ciptaan satu hari akan dibawa keluar. Dan ciptaan yang mengeluh akan menjadi ciptaan yang mulia. Orang percaya tidak fokus pada penderitaan hari ini karena dia menantikan kemuliaan hari esok. Ikatan yang membuat hari ini kita mengeluh akan ditukar dengan kebebasan mulia di masa depan. Keluhan kita akan pandemi ini sesungguhnya bagian dari akibat keberdosaan itu. Tapi kita yang tidak lagi dalam perbudakan seharusnya tidak tenggelam dalam keluhan yang begitu menguasai kita. Yang terbaik masih akan datang. Orang percaya tidak merasa frustasi ketika dia melihat dan mengalami penderitaan dan rasa sakit di dunia ini. Dia tahu bahwa penderitaan itu sementara, yang pada suatu hari akan memberi jalan menuju kemuliaan kekal. Ayat 23-25 dinyatakan tentang orang percaya mengeluh. Alasan kita mengeluh adalah karena kita telah mengalami karunia sulung roh, mencicipi kemuliaan yang akan datang. Sama seperti bangsa Israel mencicipi buah pertama, Kanaan, ketika 12 mata-mata itu kembali. Demikian pula kita orang Kristen telah merasakan karunia surgawi melalui pelayanan roh. Ini membuat kita ingin melihat Tuhan, menerima tubuh baru dan hidup bersama Dia, serta melayani Dia selamanya. Kita menunggu pengangkatan yang merupakan penebusan tubuh ketika Kristus datang kembali. Ini adalah klimaks mendebarkan untuk pengangkatan yang terjadi pada pertobatan. Ketika roh pengangkatan membawa kita pada status dewasa dalam keluarga Allah. Ketika Kristus datang kembali, kita akan masuk ke dalam warisan penuh kita. Sementara itu, kita menunggu dalam berharap melalui proses yang tengah berlangsung, yaitu penderitaan untuk mendewasakan kita. Kedewasaan rohani ini tidak membuat kita menjadi baper atau membawa perasaan menjadi perasa dan menarik semua hal untuk menjadi sandaran kita dan menjadikan pengharapan palsu. Kedewasaan itu salah satunya tampak saat kita kehilangan orang yang kita kasihi, setiap hal yang kita miliki dan yang membuat kita terikat. Kedewasaan itu yang kita lihat dari kisah Ayub terjadi ketika ia harus kehilangan segalanya. Ketika ia tiap hari mempersembahkan korban untuk menguduskan keluarganya yang mungkin telah berdosa kepada Tuhan. Hal itu menjelaskan kedewasaan rohaninya untuk mempersiapkan dirinya rela kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Inilah iman yang membawa pengharapan yang tidak kita lihat dan yang bertumbuh menuju kedewasaan dalam Kristus. Ayat 25-30, Roh Kudus mengeluh. Tuhan prihatin tentang pencobaan umatnya ketika dia sedang melayani di bumi. Yesus mengeluh ketika dia melihat apa yang dilakukan manusia di dalam dosa. Hari ini Roh Kudus mengeluh bersama kita dan merasakan beban, kelemahan, dan penderitaan kita. Tetapi Roh tidak hanya mengeluh, Dia berdoa untuk kita dalam keluhan-keluhannya, agar kita bisa dibawa ke dalam kehendak Tuhan. Kami atau kita tidak selalu berada dalam kehendak Tuhan. Kita tidak selalu tahu bagaimana berdoa. Tetapi Roh menjadi perantara agar kita bisa hidup dalam kehendak Tuhan. Dalam kehendak Tuhan, meskipun kita menderita dan mengalami ketertekanan. Meskipun kita harus melewati pandemi. Roh berbagi beban. Orang percaya tidak pernah perlu kehilangan kesadaran di saat penderitaan dan pencobaan. Karena dia tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di dunia. Allah mendatangkan pekerja segala sesuatu demi kebaikan kita. Untuk kebaikan kita.
dan bahwa dia memiliki rencana yang sempurna. Roma 8:28 ayat dan juga ayat 29. Tuhan memiliki dua tujuan dalam rencana itu, kebaikan kita dan kemuliaannya. Akhirnya, Dia akan membuat kita seperti Yesus Kristus, yang terbaik dari semuanya. Rencana Tuhan akan berhasil. Dengan pengharapan yang tidak kita lihat, kita belajar dan diajar oleh Roh Kudus tentang kehendak Allah dan melakukan kehendaknya itu. Seruan dalam hati kita di tengah penderitaan adalah penyerahan diri. Bersama Roh-Nya pun kita sanggup berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kedewasaan yang membuahkan hidup yang mengatasi berbagai beban hidup dengan pimpinannya. Yang kedua, prioritas kedua yaitu menginginkan Tuhan. Mazmur 27 ayat 1-4. Daud adalah seorang yang menginginkan Allah, menginginkan Tuhan. Menurut judul dalam Mazmur 27, seperti yang tercatat dalam Septuaginta, dinyatakan bahwa Daud menuliskan Mazmur ini sebelum dia diurapi. Artinya, ini mungkin ditulis ketika dia diasingkan dan diburu oleh Raja Saul dan orang-orangnya. Tapi disebutkan dalam Mazmur 27 ayat 4 tentang apa yang diminta atau diinginkan olehnya, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kata menginginkan dapat diterjemahkan sebagai satu kerinduan ataupun apa yang kita inginkan. Demand. Memasuki tahun yang baru, kita sesungguhnya memperlihatkan apa yang kita inginkan itu. Kita mungkin ingin berpergian jauh tapi tidak bisa. Ingin menonton sepanjang malam tapi tidak bisa. Karena hujan mungkin mengganggu jaringan TV kabel kita. Ingin makan di tempat favorit kita, tapi tidak bisa karena terlalu banyak orang berkumpul di sana. Bahkan ingin bekerja secara maksimal pun tidak bisa karena perlambatan ruang gerak yang ada. Satu hal yang membuat kita tidak sama sekali dibatasi adalah menginginkan Tuhan. Tapi apakah kita memiliki prioritas itu? Seseorang yang menginginkan Allah adalah seorang pendoa. Kata menginginkan, sya'el, artinya meminta atau menginginkan, seperti menarik sesuatu yang tidak diketahui. Kata ini sering digunakan untuk meminta arahan dan nasihat dari Tuhan. Prioritas kita menginginkan Tuhan adalah untuk meminta arahan dan nasihat Tuhan. Keduanya, arahan dan nasihat, membawa kita pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tahun 2021 bukanlah hanya harapan kita akan jawaban doa untuk pandemi berakhir. Namun tahun untuk kita menginginkan Tuhan dan membawa doa-doa kita yang mengarahkan kita pada rencana Tuhan. Dan melaksanakannya. Dalam doa, keinginan kita ada di bawah hidup yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, dalam doa, keinginan kita ada di bawah hidup yang takut akan Tuhan. Sehingga kita tentunya tidak meminta hal-hal yang memuaskan nafsu kita. Sebagaimana Daud tidak menutup mata terhadap keadaan di sekitarnya. Sebaliknya dia memandang dengan iman kepada Tuhan dan memeriksa keadaannya dari sudut pandang Tuhan. Maka kita pun perlu melakukan hal yang sama. Mazmur 25 ayat 14 menyebutkan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Orang yang menginginkan Allah hidup dalam takut akan Allah.
bukan mengalami ketakutan yang terus-menerus pada pandemi, pada virus COVID-19 yang mungkin akan berkelanjutan di tahun 2021. Daud menyebutkan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bagi Daud, hidup yang takut akan Allah membuat Allah memberitahukan rencananya. Karena dia adalah terang tadi. Karena dia adalah keselamatan tadi. Ini yang terjadi dengan Abraham saat Tuhan memberitahukannya soal hukuman yang direncanakan oleh Tuhan sendiri atas Sodom dan Gomora. Ini yang terjadi saat Daud diberitahu tentang kerajaannya dan kerajaan Allah yang akan datang. Mereka yang sungguh menginginkan Tuhan, menginginkannya, pasti hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga mereka dapat melawan ketakutan apapun yang terjadi di tahun 2021. Menempatkan hidup yang menginginkan Tuhan, itu menaruh hormat pada Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa satu-satunya yang kita percayai adalah Tuhan. Itu sebabnya Daud mengatakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dan dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ketika kita menginginkan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, maka kita tidak lagi takut melawan apapun yang mengancam hidup kita. Kita akan menjalani tahun 2021 dengan keberanian yang dari Tuhan, karena kita menginginkannya. Yang ketiga, prioritas ketiga adalah mencari kerajaannya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Yesus mengajarkan kita untuk mencari kerajaan Allah. Ini prioritas ketiga. Mengapa? Karena kita mencari apa yang seringkali kita khawatirkan. Dan saat kita khawatir, hal itu membawa kita pada titik terendah hidup kita, yaitu menjadi orang yang tidak mengenal Allah. Yesus berkata di Matius 6 ayat 31 sampai 32, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Titik terendah hidup kita itu adalah menjadi orang, suku, bangsa yang tidak mengenal Allah. Menarik kalau kita memperlihatkan hubungan tentang cara berpikir kita yang secara otomatis dan matematis merenungkan tentang kekhawatiran kita dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah tadi. Itu berarti kebutuhan itu bukanlah sungguh kebutuhan yang mendasar. Karena kita percaya, tapi keinginan kita yang membuat kita tidak lagi mengenal Dia. Karena seringkali kata kebutuhan menjadi alasan dan menutupi kekhawatiran seseorang yang sebenarnya bukan lagi mencari Tuhan. Tetapi kita mencari apa yang kita inginkan. Buktinya pada masa kini sekalipun ada makanan, sandang, bahkan pangan, seseorang masih mengkhawatirkan hidupnya. Hidupnya di sini menggunakan kata yang sebenarnya bukan tubuh jasmani, tapi jiwa. Kekhawatiran di sini adalah sesuatu yang sebenarnya bukan lagi pada tingkat kebutuhan jasmani, namun hal-hal yang membuat kita kehilangan kemampuan, kebanggaan, kepentingan.
dan bahkan pujian dari orang lain. Itu sebabnya frasa carilah kerajaan Allah adalah sebuah perintah yang berlangsung terus-menerus untuk mencari apa yang paling utama, paling berharga, dan paling penting dalam hidup kita. Tapi perhatikan, saat ini orang-orang bukan saja khawatir tidak makan, namun juga khawatir tidak ditanggapi orang. Orang khawatir ketinggalan berita. Gejala ini disebut sebagai FOMO, fear of missing out. Manusia modern hidup bukan lagi didasarkan oleh kebutuhan dasarnya, dan ini menjadi masalah psikologis di zaman modern ini. Manusia tidak lagi melihat apa yang penting bagi jiwanya, namun hal yang memuaskan keinginannya. Padahal, jika kita ingin memuaskan dengan keinginan kita, maka jiwa kita tidak akan pernah terpuaskan. Kekhawatiran adalah masalah jiwa kita yang tidak bisa dijawab hanya dengan memenuhi kebutuhan kita. Kekhawatiran dijawab dengan mencari kerajaan Allah. Jiwa tidak bisa dipuaskan dengan materi. Itu sebabnya kita yang mulai dari kebutuhan akhirnya bisa menggantikan Allah dengan mamon. Orang yang menggantikan Allah dengan mamon tentunya tidak mengenal Allah. Dari kekhawatiran, Tuhan ingin mengatakan kepada kita, apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari di tahun 2021 ini? Apa sih sebetulnya resolusimu? Apa sih sebenarnya harapanmu? Kalau kita cari apa yang kita khawatirkan dan bukan kebutuhan kita, maka jiwa kita tersesat. Karakter kita pun sulit diperbaharui secara terus-menerus. Karena jiwa kita bukan mencari kerajaan Allah, bukan mencari Yesus yang sudah hadir, menjelma menjadi manusia dan kita rayakan di tanggal 25 Desember sebagai hari Natal. Tetapi mencari hal-hal materi yang tidak kunjung memuaskan jiwa kita. Itu sebabnya jika kita taat atas perintah Tuhan untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Dan itu pun termasuk hal-hal yang dapat memberi kepuasan hidup kita, kepuasan jiwa kita. Hal-hal kerajaan Allah yang melahirkan karakter kerajaan Allah dalam hidup kita. Mencari kerajaannya itu untuk kerajaannya, bukan bonusnya dunia. Bukan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia menyerahkan anaknya, maka supaya barang siapa yang percaya kepadanya akan mendapatkan surga dan dunia. Ya, ayat ini dikenal dan dikutip dan sering dikhotbahkan di berbagai tempat. Peristiwa dan pembicara. Apakah artinya maka semua akan ditambahkan kepadamu? Mereka yang berharap mendapatkan hal-hal yang jasmani berlimpah-limpah. Tidak heran di salah satu perusahaan Kristen, teman saya yang tidak begitu Kristen, heran. Kok di setiap tempat atau setiap hari dia kerja, dia adakan ibadah singkat dan doa, tapi selalu meminta dan meminta hal-hal yang jasmani. Di salah satu khotbah tahun baru kemarin yang berlangsung secara live dan segera ditutup di salah satu channel di media sosial dan tidak bisa diakses kemarin kembali setelah live untuk ditonton ulang. Seorang hamba Tuhan membuka tahun baru dengan sengaja mendorong orang-orang kaya untuk mendukung sekolahnya dibangun di Indonesia agar bertaraf internasional. Katanya agar anak-anak Indonesia tidak perlu lagi sekolah di luar negeri. Dan saat pengkhotbah itu meninggal, kata dia, anak-anak bisa sekolah di dalam negeri dengan kualitas yang sama. Di tengah pandemi mengatakan hal yang demikian, bukankah karakter kita yang harus berubah?
Bukankah keadaan atau ketiadaan materi, sekalipun dia kaya maupun dia miskin, sebenarnya intinya karakter seseorang harus berubah. Kalau di pandemi kita, malah semakin kita ini mendorong jiwa kita untuk mencari materi, maka kapan kita sungguh akan mendorong hidup kita dalam perubahan karakter? Itu sebabnya dinyatakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kebenaran di sini adalah juga kualitas menjadi seorang yang lurus. Tidak kehilangan tanda atau arah yang ditetapkan oleh Tuhan. Melenceng, berdosa. Tidak seperti itu. Menjadi seorang yang lurus. Kebenaran adalah di sini karakter di hadapan Tuhan. Kebenaran tindakan juga di hadapan manusia. Dan itu disebabkan oleh hal-hal yang ditetapkan, ditunjukkan maupun diperintahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Perubahan besar akan terjadi jika kita memiliki prioritas, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kita akan menjadi influence yang begitu besar karena semuanya akan ditambahkan. Bukan pada hal-hal yang materi belaka. Itu sebabnya orang Kristen bisa miskin, bisa menderita, bisa disiksa, dan mengalami kemalangan. Karena semuanya yang ditambahkan bukan pada hal-hal yang berlimpah-limpah. Sampai kita khawatir jiwa tadi. Dan tidak lagi mengenal Allah. Jadi Tuhan ingin memastikan kita mencari hal-hal yang sifatnya rohani itu menjadi yang pertama dan terutama. Tidak ada yang lain. Hal tersebut bukan karena ia ingin mengabaikan kebutuhan jasmani kita. Bukan seperti itu. Karena kekhawatiran adalah hal yang menyangkut jiwa, abstrak, imaterial, tidak tersentuh secara fisik. Maka Tuhan Yesus ingin menanganinya secara rohani. Sekalipun kita lebih sering menganggap kebutuhan jasmani yang dipenuhi lebih dahulu. Sekarang apa? Dan hal mana yang Anda dan saya prioritaskan di tahun ini? Prioritaskan hidup yang memiliki pengharapan yang tidak kita lihat. Ini yang membuat kita masih berjalan di tahun 2021 ini. Milikilah kerinduan akan Tuhan. Dan carilah dahulu kerajaan Allah agar kita terbebas dari patah semangat, rasa frustasi, takut, khawatir dalam menjalani tahun ini. Selamat tahun baru 2021. Selamat memiliki prioritas yang baru di tahun ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini, dengan prioritas yang baru, kami akan merasakan lebih lagi kasih-Mu yang mengubah hidup kami. Damai sejahtera dan sukacita yang hadir dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan, memiliki prioritas ya Tuhan. Sebagaimana yang Engkau firmankan hari ini. Dan biarlah tahun yang kami lalui ini menjadi tahun yang penuh kemenangan. Karena Tuhan telah melihat apa yang menjadi prioritas kami ini. Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami telah berdoa. Amin.